Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillahi amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pendengar dan penonton yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat bertemu pada pagi ini walaupun di alam maya atau alam cyber untuk menambah ilmu pengetahuan kita yang berkaitan dengan agama Islam. Sebab hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya hormati, Ustaz sangat setuju kata para ulama tafsir, iman seseorang tidak akan sempurna. Iman seseorang tidak akan sempurna kalau dia tidak memiliki 3 ilmu. Yang pertama, ma'rifatullah, ilmunya tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi, ilmunya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, ma'rifatud dinil Islami, yaitu mengetahui tentang selok-belok agama Islam. Pelajaran pertama kita melalui Facebook pada pagi ini, sebenarnya ini adalah kelas atau kuliah berkitab yang Ustaz gunakan pada setiap hari Ahad pagi jam 10 di Pandan Indah Al-Furqan. Tetapi walau bagaimanapun, pelajaran ini dapat dimanfaatkan oleh jemaah-jemaah yang berada pada kawasan-kawasan lain. Malah juga bukan dari kalangan jamaah yang selama ini Ustaz bimbing. Ustaz doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran kita pada pagi ini, bagi yang punya kitab Tafsir Al-Furqan juz yang ke-7, sila lihat muka surat yang ke-15 hingga muka surat 24. Itu pelajaran kita pada hari ini di bawah tajuk larangan mengharamkan makanan yang Allah halalkan. Allah sangat larang, bukan saja menghalalkan apa yang Allah haramkan, tapi juga sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan juga tidak boleh dalam agama. Pertama-tama Ustaz ingin baca, cuma bagi mereka yang tidak punya kitab, sebagaimana yang Ustaz tulis pada permulaan, sila lihat surat Al-Ma'idah atau surah 5, ayat yang ke-87 dan 88. Kita akan tafsirkan 2 ayat saja pada pagi ini. Ayat 87-88 dari surat Al-Ma'idah. Seperti biasa, Ustaz akan bacakan dulu dan terjemahkan, kemudian baru kita tafsirkan. Ingat para jemaah sekalian, kewajiban kita umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Pertama, beriman pada Al-Quran, dia adalah kalamullah, dia adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril selama 23 tahun, dan dia kitab yang tak boleh dipalsukan hingga kiamat. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran, membacanya, tilawatuhu, dengan tajwid dan makhraj yang betul. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran, al-fahmu bihi, memahami Al-Quran. Yang ini pula perlu kepada tafsir Al-Quran. Tak cukup terjemahan, tapi tafsir. Barulah yang keempat, setelah mengetahui makna atau tafsirnya, baru al-amalu bih, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tablighuhu ilal akharin, sampaikan kepada orang lain. Jadi ada 5 kewajiban kita umat Islam terhadap Al-Quran. Beriman, membaca, faham, amal, dan sebar-sebarkan. Baik,
Kita mula dengan membaca terlebih dahulu dua ayat 87-88 dari surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Terjemahan ayat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat berikutnya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Okey, sekarang kita masuk kepada tafsiran ayat. Beriman sudah, ia adalah kalamullah dan semua ucapan Allah adalah benar belaka. Hakikat ini kita telah tahu pada awal surat Al-Baqarah lagi. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman pada ayat 147 Al-Baqarah, Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu kamu jangan ragu-ragu lagi. Itu iman. Yang kedua tadi kita dah baca. Dan kita juga sudah terjemahkan. Nah sekarang tinggal tafsiran lagi. Ingat hadirin dan hadirat, terjemahan Al-Quran ada dua jenis. Bila kita terjemahkan seperti terjemahan tadi, itu namanya terjemah harfiah, literal translation atau direct translation. Tapi untuk mendapat kesimpulan hukum atau istinbat hukum, halal, haram, boleh, tak boleh, itu mesti melalui terjemah yang kedua yang dipanggil dengan terjemah ma'nawiyah. Terjemah ma'nawiyah ini maknanya terjemah yang menghimpun asbabun nuzulnya, dari sudut akidahnya, dari sudut fiqahnya, dari sudut sirahnya, kita combine semuanya itu, maka muncullah terjemah ma'nawiyah. Nah, kesimpulan hukum hanya boleh diambil melalui terjemah ma'nawiyah. Nah, sekarang terjemah ma'nawiyah inilah untuk Quran dipanggil tafsir. Terjemah ma'nawiyah inilah untuk hadis namanya syarah. Nah, sekarang kita masuk kepada tafsir ayat. Yang nama lainnya terjemah ma'nawiyah. Kita baca dulu. Pada ayat-ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Nasrani Kristian bahwa mereka mempunyai hubungan yang lebih akrab dengan kaum muslimin. Nasrani Kristian mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan umat Islam jika dibandingkan dengan orang Yahudi dan musyrikin. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahawa hal ini disebabkan karena di antara kaum Nasrani itu terdapat para pendeta atau ulama yang selalu mementingkan ajaran budi pekerti dan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Orang Nasrani Kristian terkenal dengan sikap lemah lembut, kasih sayang,
jika dibandingkan dengan orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Kita mesti ingat, orang kafir terbagi dua. Pertama, kafir musyrikin. Yang kedua, ahli kitab. Ini sebagaimana Allah sebut pada ayat 1 surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir itu ada yang ahli kitab dan ada pula yang musyrikin. Ahli kitab yaitu orang-orang kafir hari ini yang dulu pernah mendapat kitab dari langit, seperti Yahudi pernah mendapat Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nasrani Kristian pernah mendapat kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu kafir ahli kitab. Sedangkan musyrikin yaitu penyembah-penyembah berhala di zaman jahiliyah. Mereka tidak punya rasul, tidak punya nabi, juga mereka tidak punya kitab dari langit. Hari ini musyrikin ini tergolonglah Hindu, Buddha, Majusi dan lain-lain. Termasuk mereka yang menyembah berhala, musyrikin. Nah, bila dibandingkan antara Yahudi dengan Nasrani, Nasrani adalah lebih dekat dengan Islam. Sedangkan Yahudi pula, walaupun dia kafir ahli kitab, dia sangat keras terhadap Islam. Dan yang kedua, kafir yang sangat keras adalah musyrikin. Itu sebabnya hari ini kalau kita lihat apa yang India telah lakukan terhadap umat Islam, karena mereka beragama Hindu, keras. Apa yang dilakukan oleh Yahudi hari ini terhadap umat Islam di Gaza, mereka Yahudi. Nasrani tidak macam itu. Baik, kita teruskan. Jadi yang paling dekat dengan umat Islam adalah Nasrani. Kita teruskan. Mungkin sebahagian kaum muslimin mengira bahwa keterangan ini, kesimpulan ini mengandungi semacam anjuran untuk meniru peri kehidupan para pendeta Nasrani yang biasanya menjauhi segala macam kenikmatan hidup demi menjaga kesucian rohani mereka dan demi mendekatkan diri kepada Allah. Barangkali dengan statement tadi, Nasrani dekat dengan umat Islam, seolah-olah kita disuruh untuk meniru sikap Nasrani Kristian yang pada umumnya bersifat kurang mementingkan urusan keduniaan. Oleh itu, mereka berusaha untuk membiasakan diri mereka dengan bermacam kenikmatan. Oleh sebab itu, orang-orang Nasrani, Kristian, berusaha untuk tidak membiasakan diri mereka dengan bermacam-macam kenikmatan dan kemewahan, baik dalam soal makanan, minuman, pakaian sehari-hari, dan hidup tanpa berkahwin dan berumah tangga. Karena mereka anggap hal itu dapat menghalang mereka dari beribadat pada Allah dengan sempurna. Itu anggapan orang Kristian. Itu sebabnya ada nun, ada padri yang tidak kawin-kawin. Untuk mencegah timbulnya dugaan semacam ini, untuk mencegah timbulnya anggapan semacam ini, yaitu seolah-olah ayat di atas menyuruh kita mengikuti jejak langkah orang-orang Kristian Nasrani, untuk menghalang dugaan macam itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tuntutan. Maka Islam memberi kepada umat Islam, maka Allah memberi kepada umat Islam tuntunan atau bimbingan agar kaum muslimin jangan sampai mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Jangan. Atas sebab itulah maka Allah turunkan ayat tadi. Ustaz ulang sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batasan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan.
Di antara sebab utama ayat ini diturunkan oleh Allah. Jadi bila ditanya apa dia asbabun nuzul ayat 87 Al-Maidah tadi, ini jawabannya. Di antara sebab turun ayat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahawa terdapat beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan baginda yang dilakukan bukan di khalayak ramai. Setelah mendengar pertanyaan dari setelah mendengar penerangan daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun berkata, maksudnya macam ini. Para sahabat yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi ummahatul mukminin, khasnya Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Wahai Aisyah, apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rumah yang baginda tidak lakukan di khalayak ramai? Kalau dilakukan di khalayak ramai, kami dapat menyaksikannya, dapat melihat, lalu kami ikuti. Tetapi apa yang beliau buat di rumah kami tak tahu. Boleh tak? Siti Aisyah radhiyallahu anha, boleh tak beritahu kepada kami apa yang baginda buat di dalam rumah? Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anhu pun menceritakanlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Setelah mendengar penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha tentang begitu banyak ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, antara lain kalau qiyamul lail, beliau membaca ayat setelah Al-Fatihah sampai ratusan ayat setiap rakaat, sampai gemetar kaki tuan dan bengkak-bengkak lutut dan tumit tuan, antara lain. Setelah mendengar penjelasan itu semua, 3 sahabat yang datang tadi memberi komen masing-masing. Ini hadisnya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faqala ba'duhum la akulul lahm. Lalu berkatalah sebahagian dari mereka, aku mula saat ini tidak akan makan daging. Wa qala ba'duhum la atazawwaj. Berkata pula yang kedua, aku tidak akan kahwin untuk selama-lamanya. Wa qala ba'duhum, berkata pula yang ketiga, wala anamu ala firash, dan aku tidak akan tidur di atas tilam yang empuk. Fa balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Akhirnya ucapan 3 sahabat tadi, aku tidak akan makan, aku akan berpuasa terus, aku tidak akan tidur, aku akan qiyamul lail terus menerus, dan aku tidak akan kahwin. Akhirnya berita tersebut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar apa kata Nabi. Apa komen Nabi? Ma balu aqwamin yaqulu ahaduhum kaza wa kaza lakinni asumu wa aftur wa anamu wa aqum wa akulu lahma wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Coba dengar apa komen Nabi. Apakah yang sudah menimpa kaumku? Ada yang berkata begini dan begitu, padahal aku berpuasa tetapi aku juga berbuka, aku juga tidur dan aku bangkit malam, aku juga makan daging dan aku juga berkahwin. Lalu setelah menyebut semua itu, baginda tutup dengan satu amaran, barang siapa yang membenci sunnah atau cara hidupku seperti itu, maka dia bukan sebahagian dari umatku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya hormati, Imam Ibnu Jarir
rahimahullah berkata dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, ya ayyuhalladzina amanu," tentu saja yang paling utama beriman pada Allah dan beriman pada Rasul. Selanjutnya, mereka mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah komen dari Imam Ibnu Jarir terhadap ayat tadi. Orang-orang yang beriman, membenarkan Allah dan Rasul dan mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa semuanya adalah hak, adalah benar daripada Allah. Semua kebenaran adalah daripada Allah. Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, yakni yang lezat lagi menyelerakan dan hati pula cenderung kepadanya, untuk makan atau untuk minum sesuatu yang halal. Lalu kamu halang keinginannya, sebagaimana dilakukan oleh Qisis, sebagaimana yang dilakukan oleh Qisisin, para pendeta Nasrani Kristian, sebagaimana yang dilakukan oleh ruhban, orang-orang yang kuat beribadat dari kalangan orang-orang Kristian. Mereka telah mengharamkan diri mereka berkahwin dan makanan minuman yang baik-baik lagi lezat cita rasanya, sebagaimana mereka menyadari, sebagaimana mereka menyendiri, memulaukan diri dari dalam biara-biara, sebagaimana sebahagian lagi mengembara tidak henti-hentinya. Oleh itu, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu ikuti jejak langkah mereka, yaitu Qisisin dan Ar-Rahban tadi, orang-orang alim dari kalangan Nasrani. Jangan ikut mereka. Janganlah kamu melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Lalu dengan berbuat demikian kamu telah menyalahi dalam cara mentaati Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batasan yang telah ditetapkannya untuk hamba-hambanya tentang apa yang sudah dihalalkannya dan apa yang sudah diharamkannya. Demikian menurut Imam At-Tabari tafsiran ayat tadi. Diawali dengan hei orang-orang yang beriman. Untuk pengetahuan jemaah sekalian dan para penonton, panggilan Allah terhadap umat manusia dalam Quran paling banyak adalah ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Lebih banyak daripada panggilan Allah ya ayyuhalladzina kafaru. Lebih banyak panggilan Allah daripada panggilan Allah kepada ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas disebut oleh Allah hanya belasan kali di dalam Al-Quran. Lebih kurang 20. Ya ayyuhar rasul juga hanya beberapa kali. Ya ayyuhan nabi juga beberapa kali. Dan yang paling sedikit, ya ayyuhalladzina kafaru, hei orang-orang kafir. Sebagaimana tertera pada ayat yang ke-7 dari surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Hei orang-orang kafir, jangan kamu berdolak-dalik pada hari ini. Sekali saja ya ayyuhalladzina kafaru. Tetapi panggilan Allah terhadap orang-orang yang beriman sebagai tanda kasihnya, sayangnya pada orang beriman, jumlahnya 89 kali. Dalam Al-Quran Allah sebut memanggil orang-orang beriman karena sayangnya Allah, lembutnya Allah kepada orang beriman sampai 89 kali diulang dari awal Quran hingga akhir Quran. Satu di antaranya ayat tadi. Hei orang-orang beriman, jangan kamu haramkan apa yang telah Allah halalkan. Ingin mendapat penjelasan lebih lanjut, nanti ikuti ceramah Ustaz jam 10 pada hari Ahad depan. Yaitu giliran untuk zon TTDI di bawah tajuk ayat-ayat iman. Ustaz akan sebut satu demi satu
Jangan lupa hari Sabtu jam 10 pagi. Pembahasannya 25 hari bulan, pembahasannya tentang ayat-ayat iman. Waktu itu kita akan jelaskan lebih lanjut tentang makna ya ayyuhalladzina amanu. Kita teruskan dengan pengajian pagi ini. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkata, masih lagi menjelaskan tentang ayat tadi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik-baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Apakah makanan atau minuman. Itu adalah nikmat Allah. Oleh itu syukurilah. Janganlah kamu balas nikmatnya dengan kekufuran atau enggan menerimanya atau berkeyakinan pengharamannya. Allah katakan halal, kamu katakan haram. Jangan. Sebab dengan bersikap demikian bermakna, sebab dengan bersikap demikian bermakna pada dirimu berhimpun dua larangan, yaitu pendustaan terhadap Allah, tak percaya dengan apa yang Allah kata, apa yang Allah halalkan kita haramkan. Yang kedua, kita bila tidak makan, tidak minum apa yang Allah telah halalkan, kita termasuk kufur nikmat, tidak mensyukur nikmat Allah. Sikap seperti ini sungguh melampaui batasan. Itu maksudnya Allah tak suka kepada orang yang melampaui batasan. Ini masih lagi ayat yang sama, yaitu ayat yang ke-87. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ingat hadirin dan hadirat, Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi yang paling pakar dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga beliau mendapat gelaran Turjamanul Quran. Ini semua adalah ekoran daripada doa Nabi ketika tahnik beliau semasa kecilnya. Abdullah ibnu Abbas ditahnik, bahasa kita belah mulut, masa kecilnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendoakan. Bunyi doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah baby ini yang bernama Abdullah ibnu Abbas ilmu agama yang mendalam, wa 'allimhu ta'wil, dan engkau ajarkanlah dia ilmu tentang tafsir Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, akhirnya berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa kecilnya, Ibnu Abbas, akhirnya Ibnu Abbas menjadi orang yang paling pakar dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, bagus kalau kita dapat anak atau cucu, bagus kita minta kepada mana-mana ustaz yang kita yakini supaya tahnik dan doakan, sebab kesannya sangat besar setelah anak tersebut besar dan dewasa. Okey, kita teruskan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apa kata Abdullah bin Abbas? Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki itu kepada Abdullah bin Abbas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, Abdullah bin Abbas hanya menceritakan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul. Ini bunyi pertanyaannya. Ya Rasulullah, inni idza akaltu min hadzal lahm intashartu ila nisa, wa fi riwayatin wa akhadhatni syahwa, wa inni haramtu alayya al-lahm. Apa kata laki-laki itu? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku apabila makan daging itu, apabila aku makan daging ini, disebut daging unta ke daging kambing atau lain-lain, sesungguhnya aku apabila makan daging itu, maka langsung ia mendorong aku kepada wanita. Dalam riwayat yang lain, begitu aku makan daging itu, langsung meningkat nafsu syahwatku, ingin kepada wanita. Oleh itu, aku haramkan daging ini ke atas diriku.
Lalu sehubungan dengan peristiwa inilah maka turun ayat di atas. Ini juga salah satu asbabun nuzul mengapa turun ayat tadi, hai orang-orang beriman, jangan kamu haramkan apa yang Allah telah halalkan. Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama tafsir terkenal, cukup dikenal oleh umat Islam di Nusantara, tafsir Ibnu Katsir, dan kelebihan tafsir ini, kata ulama tafsir, tafsir Ibnu Katsir inilah tafsir yang paling kurang, boleh dikatakan bersih daripada Israiliyat, iaitu kisah-kisah yang dimasukkan oleh orang-orang Israel untuk menyelewengkan tafsir Al-Quran. Tafsir yang paling bersih daripada Israiliyat adalah tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Berdasarkan kisah ini, maka ulama dari mazhab Syafi'i dan lain-lain bermazhab. Mazhab Syafi'i dan lain-lainnya berpendapat, barang siapa yang mengharamkan sesuatu makanan atau pakaian atau lain-lain selain istrinya, maka hukumnya tidak haram sesuatu itu ke atasnya dan juga tidak wajib membayar kafarat atau denda karenanya. Hal ini karena orang yang mengharamkan daging ke atas dirinya dalam hadis di atas tidak disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membayar kafarat. Maksudnya, seorang sahabat yang bertanya tadi, bila aku makan daging ini membuat nafsuku tinggi, meningkat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dia haramkan daging tersebut ke atas dirinya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh orang yang telah bersumpah untuk tidak makan daging tersebut agar membayar kafarat. Itu sebabnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, siapa yang mengharamkan satu-satu daging atau minuman atau apa-apa saja makanan yang halal, maka makanan itu tidak automatically menjadi haram ke atasnya. Boleh dia makan dan dia tak perlu membayar kafarat atau denda. Cukup istighfar saja. Adapun menurut mazhab yang lain, antaranya mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal, barang siapa mengharamkan ke atas dirinya sesuatu makanan atau minuman atau pakaian atau yang lain-lain, maka wajib ke atasnya membayar kafarat sumpah. Sebagaimana juga jika dia meninggalkan dengan bersumpah, maka dia terikat dengan pengharaman sesuatu yang dia haramkan ke atas dirinya. Demikian fatwa Abdullah ibnu Abbas. Jadi Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang mengatakan kafarat itu mengambil kira pandangan dari Abdullah ibnu Abbas. Syafi'i pula kata tak payah bayar kafarat, sebab Nabi ketika sahabat mengharamkan daging tersebut ke atas dirinya, Nabi tidak suruh agar dia membayar kafarat. Okey, ini pandangan-pandangan. Nah, bila ditanya kafaratnya apa ya Ustaz? Dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang yang bersumpah mengharamkan sesuatu ke atau bernazar yang dia tidak mampu melaksanakannya, dia boleh membayar kafarat dan jangan pikirkan lagi apa yang dia telah sumpah atau yang dia nazarkan yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Tak usah fikir. Ada 3 jenis kafarat. Pertama, beri makan fakir miskin 10 orang. Yang kedua, beri pakaian fakir miskin 10 orang. Dan yang ketiga, merdekakan seorang hamba yang beriman. Dia boleh pilih salah satu daripada 3 macam kafarat tadi. Sama ada beri makanan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan hamba sahaya. Boleh pilih. Dan andai kata ketiga-tiganya pun tidak mampu dilakukannya, dia cukup puasa selama 3 hari. Ada riwayat mengatakan 3 hari berturut-turut. Ada pula pendapat yang mengatakan tidak perlu berturut-turut, pokoknya puasa 3 hari. Itu bab kafarat. Kita teruskan dengan penjelasan berikut. Imam Al-Shawkani pula di dalam tafsir Fathul Qadir
Makna perkataan at-tayyibat dalam ayat di atas ialah segala yang lezat dari apa yang dihalalkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman mengharamkannya ke atas diri mereka. Apakah mereka menyangka itu di antara cara mentaati Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengekang syahwat atau bersifat zuhud, atau dengan tujuan mengharamkan ke atas diri mereka apa yang telah Allah halalkan, seperti perkataan mereka, aku haramkan ia ke atas diriku, atau ungkapan seumpama itu. Semua itu juga termasuk ke dalam larangan Al-Quran. Imam Ibn Jarir berkata, tidak dibolehkan seseorang pun dari kalangan umat Islam mengharamkan sesuatu ke atas dirinya apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Allah untuk hambanya. Apakah ianya makanan atau pakaian atau perkahwinan. Oleh itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam membantah hasrat Osman bin Maz'un ingin membujang. Osman bin Maz'un pernah menyatakan kepada Nabi untuk terus membujang. Osman bin Maz'un. Siapa Osman bin Maz'un? Bukan Osman ibnu Affan. Untuk pengetahuan, Osman bin Maz'un ini adalah dari kalangan muhajirin Mekah ke Madinah. Beliau muhajir, bukan ansar. Ansar orang Madinah. Apa kelebihan Osman bin Maz'un? Osman bin Maz'un adalah orang pertama muhajir yang meninggal dunia setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan beliaulah orang pertama yang dikebumikan di Baqi', perkuburan Baqi' di Madinah. Osman bin Maz'un, orang yang sangat taat, orang yang sangat alim. Ketika Osman bin Maz'un meninggal dunia, banyak sahabat dan sahabiat datang menjenguk takziah. Di antara yang takziah itu sahabiat maknanya sahabat Nabi dari kalangan wanita. Kalau laki-laki sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Tapi bila ada wanita, itu namanya sahabiat. Yaitu orang yang hidup sezaman dengan Nabi, jumpa Nabi, memeluk Islam dan mati dalam Islam. Itu definisi sahabat atau sahabiat. Di antara sahabiat yang takziah datang ke rumah Osman bin Maz'un adalah Ummul Ala. Sahabiat yang bernama Ummul Ala. Ringkasnya, di hadapan jenazah Osman bin Maz'un, Ummul Ala berkata, wahai Osman bin Maz'un, beruntungnya engkau pasti akan mendapat keistimewaan di alam barzakh. Engkau pasti akan masuk syurga karena kealimanmu. Rekomendasi atau pujian Ummul Ala ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ya Ummul Ala, dari mana kau tahu bahawa dia akan bahagia di alam kubur? Dia akan masuk syurga. Ya Rasulullah, siapa lagi yang Allah akan beri penghormatan, terhindar dari azab kubur dan masuk syurga kalau bukan orang seperti Osman bin Maz'un? Orang yang banyak salat, banyak puasa, banyak. Jadi Ummul Ala coba menilai seseorang berdasarkan zahirnya. Coba dengar apa komen Nabi. Mendengar komen Ummul Ala, jawab Nabi, wahai Ummul Ala, aku adalah Rasulullah. Aku tak tahu nasibnya di alam barzakh dan di alam akhirat. Engkau tahu? Dengan teguran singkat Rasulullah itu, Ummul Ala langsung tunduk dan berjanji, wallahi demi Allah, ya Rasulullah, setelah peristiwa ini aku tidak akan rekmen.
aku tidak akan memberi rekomendasi kepada siapapun yang meninggal dunia, apakah dia bahagia atau dia akan menderita di alam barzakh dan alam akhirat. Pengajaran yang dapat kita ambil, hadirin dan hadirat, kita jangan lihat dalam hidup ini dengan penampilan orang dengan berserban besar, dengan panjangnya janggut, dengan banyaknya ibadat, kononnya menjadi penghuni syurga. No, salah. Ini sesuai dengan teguran Rasulullah kepada Ummul Ala. Memberi makna, semua itu adalah terletak di tangan Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita lihat dia buat ini, tapi belum tentu dia ikhlas. Belum tentu dia tidak buat syirik. Belum tentu dia, sebagaimana kita sama-sama maklum, bila ikhlas tak ada, apalagi buat syirik, hancur musnah semua amalan seseorang. Berdasarkan ayat 65 dari surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Walau 10 kali naik haji, walau setiap seminggu khatam Al-Quran, semuanya zero gara-gara berbuat syirik. Na'udzubillah min zalik. Okey, itu tentang Utsman bin Maz'un. Beliau adalah orang pertama yang meninggal dunia dari kalangan muhajirin dan orang pertama yang dikebumikan di Baqi' Madinah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Utsman bin Maz'un karena taatnya ingin membujang, tapi Rasulullah larang. Sudah menjadi ketentuan dalam Islam bahawa tidak ada baiknya meninggalkan sesuatu yang telah Allah halalkan untuk hamba-hambanya. Yang baik hanyalah melakukan apa yang dianjurkan oleh Allah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta apa-apa yang baginda anjurkan untuk umatnya. Para imam yang mendapat bimbingan Allah, al-a'immat ar-rasyidun, pula mengikuti manhajnya. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun penghujung ayat, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan. Maksudnya atau tafsirannya, jangan kamu melampaui batasan dengan mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan untuk kamu, atau sebaliknya kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan ke atas kamu. Hadirin dan hadirat serta para pendengar dan penonton yang saya hormati, jumhurul ulama berpendapat, barang siapa yang mengharamkan sesuatu ke atas dirinya, padahal Allah menghalalkannya, maka sesuatu itu tidak haram ke atasnya dan tidak pula dia perlu membayar kafarat. Itu jumhur, majority. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan pengikut mereka pula berpendapat, barang siapa yang mengharamkan sesuatu ke atas dirinya, maka haramlah sesuatu itu ke atas dirinya, dan jika dia langgar pengharaman itu, maka wajib ke atasnya kafarat. Pandangan ini bercanggah. Ini jumhur kata pandangan yang kedua ini, Imam Abu Hanifah dan Hambali, ini bercanggah dengan ayat dan bercanggah dengan hadis yang sahih. Larangan dalam ayat ini mencakupi semua bentuk yang bersifat keterlaluan, yakni melampaui batas yang telah disyariatkan oleh Allah dalam semua bidang. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i, dia adalah pandangan jumhur, iaitu tak payah kafarat. Imam Al-Maraghi, ini ulama tafsir lain lagi, dalam tafsirnya tafsir Al-Maraghi, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi berkata, mengharamkan sesuatu yang baik-baik dan perhiasan serta menyiksa diri adalah termasuk ibadat yang diwarisi daripada Yahudi dan Yunani zaman Islam. Beribadat dengan menyusahkan diri itu adalah termasuk warisan dari ibadat Yahudi dan Yunani zaman Islam. Kebiasaan itu telah dicontohi oleh Nasrani Kristian, lalu mereka mengharamkan ke atas diri mereka apa-apa yang tidak diharamkan dalam kitab-kitab mereka. Ketika datang Islam dan Allah angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya yang terakhir, pembawa ajaran yang menjamin kebahagiaan manusia dunia dan akhirat, lalu diperbolehkan melalui lisannya, lisan Rasul,
perhiasan dan yang baik-baik serta membimbing mereka agar memberi hak untuk jasmaninya dan hak untuk rohaninya. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Wajib ke atas setiap insan berlaku adil terhadap kedua-duanya. Oleh itu umat Islam digelar sebagai umat pilihan dan adil, ummatan wasata, dan kelak akan menjadi saksi bagi semua umat pada hari kiamat. Islam adalah satu agama yang meraihkan kedua-dua unsur yang ada pada diri manusia, jasmani dan rohani. Saya doakan semuanya, mudah-mudahan para jemaah dan penonton sekalian di rumah masing-masing, pada suasana lockdown sekarang ini, stay at home, dia akan mendapat kesehatan yang sempurna insya-Allah, jasmani dan rohani. Cuma Ustaz tertarik dengan pandangan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Mau kita kongsi? Tentu saya mau, dan Ustaz cukup pegang pandangan Imam Ibnul Qayyim ini. Apa kata beliau? Manusia dikatakan manusia selagi ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasad dan roh. Sebab bila hanya ada jasad tanpa roh, namanya mayat atau jenazah. Orang yang sudah mati. Dia tidak panggil manusia lagi. Ada roh, tidak ada jasad. Itu namanya malaikat. Itu namanya jin yang kita panggil dengan hantu. Toyol ke, hantu raya ke. Itu hanya ada rohani tapi tak ada jasmani. Manusia dipanggil manusia, mesti ada jasad dan roh. Oleh sebab itu kata Imam Ibnul Qayyim, kalau insan ingin memiliki kesehatan yang sempurna, kata beliau, dengar baik-baik, berilah jasmani makanan yang tumbuh di bumi. Kita makan tadi pagi nasi lemak, kari pap, roti canai, dan kita makan untuk lunch, dinner, buah-buahan, ikan, daging, nasi dan lain-lain. Semua roti, gandum, semua itu tumbuh di bumi. Beri makan. Jangan tidak diberi makan. Cuma pastikan ianya baik dan halal. Tinggal satu lagi makanan untuk rohani. Kalau untuk menyihatkan jasmani, beri makan dengan makanan yang tumbuh di bumi. Bayam, kangkung, limau, apple, ayam, ikan, dan lain-lain. Semuanya di bumi. Dan untuk menyihatkan rohani, beri makan dengan yang turun dari langit. Beri rohanimu makanan yang turun dari langit. Turun dari langit bukan air hujan. Yang turun dari langit adalah wahyu. Dan wahyu pula ada terbagi dua. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzila alayyal Qur'an wa misluhu ma'ah." Telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Kata ulama hadis, yang dimaksudkan yang semisal dengannya adalah hadis Nabi. Sebab hadis Nabi juga adalah wahyu. Sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Semua percakapan beliau adalah wahyu. Juga boleh lihat pada ayat 110 dari surat Al-Kahfi. "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan hai Muhammad kepada umatmu, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Kamu makan, aku makan, kamu kawin, aku juga kawin, kamu sakit, aku juga sakit, kamu mati, aku juga wafat. Sama, exactly. Cuma beza aku denganmu, yuha ilayya, kepada aku diturunkan wahyu. Namun demikian, Allahmu tetap Tuhan yang Maha Esa.
Jadi wahyu turun dari langit, terbagi dua. Pertama Quran dan yang kedua hadis. Oleh sebab itu, untuk menyihatkan rohani anda, mesti tahu Quran. Mesti tahu hadis Nabi. Itu sebabnya Nabi membuat jaminan. Taraktu fikum amrain, in amsaktum bihima, lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu manusia yang hanya pentingkan lunch, dinner, breakfast, mungkin sihat jasmaninya, tapi Quran tak tahu, hadis tak tahu, tak mau tambah ilmu. Coba dengar apa kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, hajatun nasi ilal akli, hajatun nasi ilal akli wa syurbi marratani au salasa marrat fil yaum. Manusia memerlukan makanan dan minuman cukup 2 atau 3 kali dalam sehari. Breakfast, lunch, dinner. Manusia memerlukan makanan dan minuman cukup 2 atau 3 kali dalam sehari. Sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. Coba dengar apa kata Imam Ahmad selanjutnya. Wahajatun nasi ilal ilmi mithlu adadil anfus atau kama qal. Manusia perlu kepada ilmu sebanyak turun naiknya nafas manusia. Ustaz sudah 1 jam bercakap. Dah beratus-ratus kali Ustaz tarik nafas. Maknanya perlunya kita. Macam itulah Imam Ahmad menggambarkan perlunya manusia kepada ilmu, macam perlunya kita menarik nafas untuk terus boleh hidup dan survival. Jadi keperluan kita kepada ilmu ini sangat mustahak. Dan bila ditanya, ilmu apakah yang paling utama untuk kita mengetahui agar kita tidak tersesat jalan di atas muka bumi? Tentu saja tidak lain tidak bukan ilmu tentang Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya bukan nak promote, Ustaz fokus dalam dakwah 40 tahun ini pada tafsir Quran, kepada hadis Nabi, sehingga hari ini sudah alhamdulillah 5 kitab ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, jilid 1, 2, 3, 4, 5. Tafsir Quran juga sudah sampai ke juz yang ke-7 yang dicetak, sedangkan penulisan sudah sampai ke 17 juzuk sekarang, alhamdulillah. Dalam 35 tahun ini menulis, baru sampai 17 juz untuk dicetak satu demi satu. Karena melihat kedua-dua cabang ilmu ini, iaitu Quran dan hadis Nabi, adalah cabang ilmu yang paling utama, sebab hanya dengan ilmu tersebut dapat jaminan dari Allah dan Rasul kita tidak akan sesat untuk selama-lamanya, iaitu Quran dan sunnahku. Kita teruskan dengan pandangan berikut. Okey, iaitu ayat yang ke-88, iaitu ayat yang terakhir. Hadirin dan hadirat, andai kata ada pertanyaan, silakan buat pertanyaan atau kontak number yang Ustaz dah sebutkan dalam paparan pertama tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu,
dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Imam Al-Qurtubi berkata, yang dimaksudkan dengan makan dalam ayat ini ialah termasuk segala bentuk kesenangan seperti makan, minum, pakaian, kenderaan dan lain-lain. Disebut makan secara khusus di sini. Hikmahnya apa? Sebab makanlah yang menjadi tujuan utama dan mendatangkan manfaat kepada setiap insan. Makan memang perlu. Walaupun makan bukan matlamat hidup. Kita makan untuk terus hidup, bukan kita hidup untuk makan. Dia dua yang berbeza. Adapun sikap manusia ketika berhadapan dengan sesuatu yang halal, lagi baik, ada beberapa pandangan. Ustaz ulang sekali lagi, adapun sikap manusia ketika berhadapan dengan sesuatu yang halal, lagi baik, ada beberapa pandangan. Pertama, menahan diri dari sesuatu yang halal dan baik adalah lebih utama. Ini pandangan. Menahan diri dari sesuatu yang halal dan baik adalah lebih utama. Yang kedua, memenuhi kelezatan adalah lebih utama. Kita tahankah terhadap sesuatu yang halal? Atau kita makan? Mana yang lebih utama? Yang ketiga, pertengahan adalah lebih utama, karena itulah cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengharamkan dan tanpa berlebih-lebihan. Itu maksudnya pertengahan, dan itulah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengharamkan jangan, dan kita nikmati apa yang halal itu secara berlebih-lebihan juga tak boleh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rasulullah telah memberi kita panduan. Selain daripada umat Islam ini dipanggil ummatan wasata, bagaimana firman Allah ayat 143 surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan. Rasulullah juga bersabda, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Sebab itu, terhadap apa yang Allah halalkan, mengharamkan jangan, itu namanya ekstrim. Kita nikmati apa yang telah Allah halalkan, berlebih-lebihan juga dilarang. Jadi yang paling baik itu adalah pertengahan. Makan tanpa mengharamkan, tapi berpada-padalah dalam kita menikmati apa yang Allah telah halalkan. Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata, ini di dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan apa adanya. Kadang-kadang baginda makan makanan yang paling baik seperti daging. Kadang-kadang hanya makan roti dengan garam atau minyak atau cuka. Kadang-kadang baginda berlapar dan kadang-kadang baginda makan sampai kenyang. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi semua. Apakah orang kaya atau orang miskin, orang senang dan orang yang susah, baginda menderma hartanya mengikuti keadaan, tidak kedekut dan tidak boros. Ini yang dimaksudkan dengan pertengahan. Oleh sebab itu nasihat Ustaz, kalau kita selama ini bebas makan, pergi ke restoran-restoran mewah, sekarang kita diarahkan oleh pemerintah ulil amri agar stay at home. Mungkin makanan-makanan lezat sudah tak boleh kita nikmati lagi. Mungkin ini cara Allah nak mengajar kita. Cukuplah dulu awak bermewah-mewah, sekarang ini sederhana sajalah. Kalau dulu sampai 3-4 lauk, hari ini 1 lauk cukuplah. Macam itu maknanya sederhana. Sebab kita dulunya sudah bermewah-mewah. Sekarang ni selama masa dalam lockdown, kita karantin diri kita di dalam rumah masing-masing, makanlah apa adanya. Supaya kita boleh mengenang nasib orang yang tidak bernasib baik. Bagi mereka yang kurang bernasib baik, kita tak nafikan, memang menyedihkan keadaan sekarang ini. Tapi ingat,
Tapi ingat selalu, bahawa makanan yang paling utama adalah makanan yang sederhana, yang mustahak imbangi antara makanan jasmani dengan makanan rohani. InsyaAllah dengan makanan rohani kita diberi oleh Allah kekuatan. Itu sebabnya Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabil menyebut, salah satu daripada 100 faedah kelebihan zikrullah, selain memberi kekuatan pada rohani, juga zikrullah dapat memberi kekuatan pada jasmani. Antara lain, diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasul, pernah didatangi oleh anaknya, anak tirinya, iaitu Fatimah, pada suatu malam bertanya tentang ayahnya. Dan Rasulullah ketika itu tidak ada di rumah. Lalu Aisyah katakan, ayahmu tak ada di rumah. Nanti saya akan maklumkan apabila ayahmu datang. Lalu Fatimah pun balik ke rumahnya, hanya bersebelahan saja. Begitu Rasulullah balik pada waktu malamnya, diberitahu oleh Aisyah. Lalu Rasulullah pun pergi ke rumah Fatimah, ketuk pintu, beri salam. Ada apa nak? Kau tanya ayah tadi. Lalu Aisyah, maaf. Lalu Fatimah memberitahu, saya tidak sanggup, wahai ayah, buat kerja-kerja rumah sendiri. Terlalu banyak. Ini. Lalu apa yang kamu mahu nak? Saya memerlukan khadimah, pembantu. Saya perlu maid ya Rasulullah. Ayah, saya perlu pembantu untuk membantu saya buat kerja-kerja rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati, nak, mau tak kamu ayah beritahu yang lebih baik dari itu? Sudah tentu wahai ayah. Lalu Nabi pun jawab, yang ketika itu didengar bukan hanya oleh Aisyah, maaf, bukan hanya oleh Fatimah, tapi juga suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kau lakukanlah zikir ini sebelum kamu tidur malam, sama dengan zikir setelah selesai salat fardu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Atau tutup Allahu Akbar itu 34. Atau tutup yang ke-100 itu setelah 33, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lakukan itu sebelum kamu tidur malam. Niscaya Allah akan beri kamu kekuatan, bukan hanya rohani tapi juga jasmani, sehingga semua kerja itu dapat kamu lakukan sendiri. Itu sebabnya, karena ajaran ini juga didengar oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga menjadi amalan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dikenal sebagai sahabat yang sangat gagah, perkasa dan kuat. Amalkan ini insya-Allah. Zikrullah memang dapat memberi kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya kata para ulama, mengapa Imam Asy-Syafi'i umurnya hanya 54 tahun, itu kalau Masehi, kalau Hijri, 54 tahun, lahir 150. Meninggal dunia Syafi'i 204. Hijriyah 204 kurang 150 kali 54 tahun. Itu Hijri. Kalau Masihi, dikurang 1 tahun setiap 33 tahun. 33 tahun, 1 tahun selisih antara Masihi dengan Hijri. Sebabnya dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebut, Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah dalam gua 300 tahun dan 9 tahun. Apa kata ulama tafsir? Tidak dikatakan mereka ditidurkan oleh Allah 300 tahun, boleh. Tidak dikatakan 309 tahun juga boleh. 300 tahun itu bila dihitung dengan tahun Masehi, 300 tahun.
309 tahun bila dihitung dengan perhitungan Hijri. Macam mana selisih 300 tahun itu dengan 9 tahun? Sebab prinsipnya setiap 33 tahun, 1 tahun selisihnya. Antara Hijri dengan Masihi. Jadi kalau begitu, 33 tahun, 33 tahun, 3 kali kan maknanya 100 tahun. 100 tahun itu maknanya selisihnya 3 tahun. Sebab setiap 33 tahun, 1 tahun selisihnya. Kalau 200 tahun, 6 tahun. Kalau 300 tahun, 9 tahun. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Quran penuh dengan rahsia-rahsia seperti ini. Tinggal kita mencari saja. Baca, belajar. Banyak rahsia-rahsia yang tersirat dalam Al-Quranul Karim. Kembali kepada umur Syafi'i. Umur Syafi'i 54 tahun itu Hijri. Kalau Masihi maknanya 52 tahun. Sebab 54 itu kan dekat dengan 66 tahun. Maknanya selisihnya 2 tahun. Maknanya 54 tahun Hijri, Masihinya 52 tahun. Betul tak? Umur manusia hari ini pun 52 tahun, 54 tahun bukan umur yang panjang. Timbul pertanyaan. Mengapa Syafi'i sejak umur 12 tahun dah hafal Quran? 10 tahun dah hafal Quran. Umur 12 tahun hafal kitab hadis Al-Muwatta karangan Imam Syafi'i, Imam Malik. Siangnya berdakwah, berjihad, malamnya qiyamul lail, menulis kitab. Yang apabila mau disusun kitabnya penuh satu kitab. Mengapa umur yang sependek itu 52 tahun boleh tulis kitab sebanyak itu? Rahasianya karena Allah beri dia kekuatan. Dari mana kekuatan itu dapat? Zikrullah. Zikrullah ada 3 macam. Zikrul lisan, zikrul qalbi, dan zikrul amal. Biar itu nanti kita bahas kemudian. Tapi pokoknya zikrullah bukan hanya subhanallah, subhanallah. Tak. Hati senantiasa ingat pada Allah. Tenaga anggota laksanakan perintah Allah dalam hidup dan jauhi larangan-larangannya. Itu juga zikrullah. Kombinasi dari 3 zikrullah inilah membuat kita ada kekuatan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kembali bagi bahagian penghujung daripada ayat yang terakhir tadi, Imam Ibnu Jarir berkata, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat di atas dengan firman-Nya, "Wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun." Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Maksudnya, takutlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, daripada sikap melampaui batasan Allah. Sehingga menghalalkan apa yang Dia haramkan ke atas kamu dan mengharamkan apa yang Dia halalkan. Semua itu termasuk melampaui batasan. Berhati-hatilah kamu, janganlah kamu menyalahi ketentuannya. Jika kamu berbuat demikian, maka kamu akan mendapat kemurkaannya dan selanjutnya layak mendapat siksaan Allah sebagaimana yang kamu imani. Na'udzubillah min zalik. Hadirin dan hadirat, nampaknya ini dulu pelajaran tafsir kita yang pertama kali. InsyaAllah akan kita sambung lagi nanti dengan pelajaran-pelajaran berikutnya sebagaimana yang Ustaz kirim dalam jadual setiap hari. Ada pelajaran-pelajarannya. Dan insya-Allah kepada ketua-ketua kelas setiap Zoom, Ustaz akan kirim nanti dalam bentuk YouTube atau rakamannya untuk dapat didengar oleh mereka yang tidak dapat melihat secara live atas sebab-sebab tertentu. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan, Bang? Tak ada. Okey. Sampai di sini dulu. Jumpa lagi esok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, bang. Orang masih tulis ya, bang. Biar dulu. Cuma nak clear. Okey, okey. Masya Allah, Mazlita, Hamidah, Yusuf, Azlina, Syamsia, terima kasih. Ya, ya. Okey, boleh, bang.